Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Windy Aulia Rahma dengan NIM P21120008. Saya dari kelas Gizi B. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi rangkuman saya yang dari pertemuan 1 hingga 7 sebagai pengganti UTS Kajian Lingkungan Hidup. Pertemuan 1 itu ada pola pikir ilmiah. Maaf, pertemuan 1 itu adalah pola ilmiah pokok UNTAD. Nah, di sini ada konsep pengembangan kajian lingkungan hidup sebagai pola ilmiah pokok Universitas Tadulako. Di sini ada tuntutan pengembangan program akademik berdasarkan ciri khas potensi wilayah, yang dimana itu tempat kedudukan sebuah perusahaan masih terus bergulir dan menjadi dasar kebijakan pendidikan fungsi nasional. Kemudian ada yang kedua, konsep lingkungan hidup sebagai pola ilmiah pokok. Lalu yang ketiga adalah menetapkan konsep pola ilmiah pokok universitas dan mengimplementasikannya terhadap penataan organisasi dan penyiapan sumber daya. Kemudian ada yang kedua itu penetapan konsep pola ilmiah pikir universitas dan implikasinya terhadap penataan organisasi dan penyiapan sumber daya. Yang pertama itu adalah penetapan konsep atau gagasan pola ilmiah pikir dan implementasinya tidak saja berimplikasi terhadap penataan manajemen lembaga, tetapi juga ini terhadap penataan sebuah organisasi dan penyediaan sumber daya dari lembaga untuk memfasilitasi sebuah pengembangan programnya di masa depan. Kemudian itu yang kedua adalah penataan organisasi. Yang ketiga, pengambilan proses pengambilan keputusan, dan keempat, penyediaan sumber daya. Nah, tujuan dari pola ilmiah pokok UNTAD ini yang pertama itu satu, menantang kegersangan, di mana itu kita harus melakukan pemanfaatan lahan yang kritis dan pemanfaatan lahan tidur yang menjadi produktif. Dan yang kedua adalah mengejar ketinggalan, di mana kita harus mensejajarkan sebuah kedudukan secara nasional dalam pembangunan dan kita harus meningkatkan pemanfaatan teknologi. Dan yang ketiga adalah tempat membelajarkan. Nah, tempat membelajarkan ini kita harus tahu di mana pusat pengkajian sebuah ilmu pengetahuan dan pengembangan profesionalisme. Dan yang terakhir itu mencintai lingkungan. Mencintai lingkungan ini kita harus bisa mengelola sumber daya alam secara arif dan bijaksana. Kemudian kita menyeimbangkan konsep ekologi dan ekonomi pada pengelolaan sumber daya alam tersebut. Kemudian, mengapa lingkungan hidup sebagai objek kajiannya? Nah, di sini kenapa lingkungan hidup sebagai objek kajiannya? Ya karena konsep lingkungan hidup di Sulawesi Tengah ini sendiri yang relatif rusak, terutama lingkungan hidup fisik. Nah, kondisi lingkungan hidup sosial budaya yang relatif heterogen, baik etnis, adat, istiadat, atau maupun agama. Kemudian kondisi lingkungan tersebut, pemukimannya yang terpencar-pencar seperti ada yang di pantai, pedalaman, pegunungan, dan nomaden. Dan juga di sini mempunyai keanekaragaman hayati yang sangat khas. Nah, potensi sumber daya lingkungan hidup. Yang pertama itu adalah sumber daya alam. Sumber daya alam ini itu ada biotik seperti flora, fauna, dan endemik. Kemudian ada abiotik itu tanah, air, cahaya matahari, bahan galian, dan seresahnya. Kemudian sumber daya manusia itu sendiri itu ada kependudukan, sosial budaya, dinamika masyarakat. Lalu ada prasarana, sumber daya buatan, yang dimana ini adalah sarana dan prasarana. Selanjutnya, konsep dasar kajian lingkungan hidup. Nah, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997, lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda yang daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilaku yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Lingkungan itu juga merupakan suatu ruang yang terdiri dari dua komponen utama, yaitu komponen material dan non-material, atau biasa disebut abiotik, biotik, dan culture. Nah, peranan lingkungan hidup bagi kehidupan manusia. Nah, di sini peranan itu ada dua, itu lingkungan sebagai sumber daya dan lingkungan kebutuhan dasar manusia. Next, pertemuan 2 yaitu ekologi sebagai ilmu lingkungan. Ekologi sebagai ilmu dasar lingkungan.
Ekologi sendiri itu ada ekologi dalam bahasa Inggris dan ilmu lingkungan itu environmental science. Nah, jadi singkatnya ekologi itu adalah environmental biology. Menurut Parker 1990, the study of environmental science encompasses the field of ecology, geophysics, geochemistry, forestry, public health, meteorology, agriculture, oceanography, soil science, and mining, civil, petroleum, and power engineering. Kemudian ada ekologi is a part of environmental science. Lalu di sini adalah ekologi sebagai dasar ilmu lingkungan. Nah, ekologi ini berasal dari dua kata. Yang pertama itu oikos atau sebagai rumah atau tempat tinggal kita. Kemudian ada logos, di mana logos ini artinya itu sebagai ilmu atau pengetahuan. Nah, ilmu tentang rumah atau tempat tinggal ini dimaksudkan untuk misalnya seperti ikan hidup yang bertinggal di habitatnya yaitu perairan. Nah, di perairan ini sebagian kecil dari lingkungan dari ikan tersebut. Di dalam danau ini tidak hanya hidup si ikan ini tersebut, tetapi juga ada makhluk hidup yang lainnya. Mereka saling berinteraksi dan juga interaksi antara mereka itu penyusun tempat tinggal tersebut. Kemudian pembagian ekologi. Pembagian ekologi ini sendiri itu yang menurut habitatnya ada 3. Pertama itu ekologi perairan air tawar, laut, darat, serta menurut garis taksonomi, ekologi ini terbagi menjadi 4, yaitu tumbuhan, vertebrata, serangga, jasad renik. Nah, ekologi. Ekologi ini sendiri adalah tataan kesatuan secara menyeluruh antar segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Nah, komponen bagian dari ekosistem seperti senyawa-senyawa anorganik, karbon, nitrogen, CO2, H2O. Kemudian ada senyawa organik itu seperti protein, lemak, karbohidrat. Lalu ada iklim, temperatur, kelembapan, dan lain-lain. Kemudian ada produsen, lalu makrokonsumen. Kemudian ada mikrokonsumen yang terdiri dari bakteri dan jamur. Pertemuan ketiga, asas-asas ekologi. Nah, pada asas-asas ekologi ini, itu kan ada slogannya suatu organisme atau makhluk hidup yang tidak dapat hidup mandiri. Nah, komponen autotrofik ini sendiri itu ada menyediakan organisme ini mampu menyediakan sebuah bahan makanannya sendiri. Kemudian ada heterotrofik ini, organisme hanya memanfaatkan bahan hasil organik sebagai bahan makan atau sintesis organisme lainnya. Kemudian ada ruang lingkup ekologi, di mana ada makromolekul, kemudian ke protoplasma, di mana ini protoplasma ini adalah zat yang hidup di dalam sel yang terdiri dari senyawa organik yang kompleks seperti lemak, protein, karbohidrat. Lalu ada sel. Sel ini merupakan satuan terkecil makhluk hidup yang terdiri atas protoplasma dan inti yang terkandung dalam membran. Nah, membrannya itu sendiri yang merupakan komponen yang menjadi pemisah dari satuan dasar lainnya. Kemudian ada jaringan. Pada jaringan ini itu kita ketahui sebagai kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama, misalnya pada jaringan otot, kemudian ke organ tubuh. Organ atau bagian dari suatu organisme yang mempunyai fungsi tertentu, misalnya pada kaki atau telinga pada hewan dan daun atau akar pada tumbuhan. Lalu ada sistem organ. Sistem organ ini adalah kerjasama antara struktur dan fungsi yang harmonis, seperti kerja sama antara mata dan telinga, kemudian adalah mata dan tangan, dan antara hidung dan tangan. Lanjut, ada organisme. Organisme ini adalah suatu benda hidup atau jasad hidup, atau kita bisa katakan makhluk hidup. Nah, populasi. Populasi ini sendiri itu di mana sekelompok organisme yang memiliki jenis yang sama atau sejenis yang hidup dan beranak pada suatu daerah tertentu. Nah, komunitas ini adalah
semua populasi dari berbagai jenis organisme yang menempati suatu daerah tertentu. Nah, kemudian ada ekosistem. Ekosistem sendiri itu adalah tataan kesatuan secara utuh menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi yang pada bagian sebelumnya. Nah, kemudian ada yang terakhir itu biosfer. Biosfer ini itu lapisan bumi tempat terjadinya ekosistem beroperasi. Nah, lapisan biosfer ini kira-kira sekitar 9.000 Masehi di atas permukaan bumi, 9.000 meter di atas permukaan bumi, beberapa meter di bawah permukaan tanah, dan beberapa ribu meter di bawah permukaan laut. Kemudian ada hubungan ekologi dengan ilmu lain. Nah, proses adaptasi dan aspek fungsi organisme dari komunitas banyak dipelajari dalam ekologi dan erat dengan keilmuan lain seperti morfologi, anatomi, fisiologi, genetika, evolusi, histologi. Lalu adalah keilmuan lainnya yang erat kaitannya dengan klimatologi, geologi, fisika, biologi, kimia, dan yang terakhir ada bioteknologi. Susunan ekosistem ekologi. Nah, susunan ekosistem ekologi sendiri ini ada bahan tak hidup atau abiotik sebagai medium substrat. Kemudian ada produsen, organisme autotrofik atau yang kita sebut organisme penghasil. Lalu ada konsumen, di mana organisme heterotrofik atau mengonsumsi organisme lain. Kemudian ada yang terakhir pengurai atau perombak atau bisa dikatakan dekomposer, di mana organisme heterotrofik yang mengurai bahan organik yang sudah mati. Kemudian ada keseimbangan dalam ekosistem. Keseimbangan dalam ekosistem sendiri ini yaitu kemauan ekosistem melakukan perubahan dalam sistem secara keseluruhan. Faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem ini ada beberapa yang terdiri dari 4. Yang pertama adalah penyimpanan bahan, kemudian adalah pelepasan hara makanan, lalu pertumbuhan organisme, dan produksi yang terakhir adalah dekomposisi bahan organik. Selanjutnya pada pertemuan 5 yaitu komponen dari ekosistem. Nah, komponen dari ekosistem ini sendiri itu menurut Huxley 1935 yang menurut dia itu hubungan timbal balik antara komponen biotik yang merupakan tumbuhan, hewan, manusia, mikroba dengan komponen abiotik seperti cahaya, udara, air, tanah, dan lain sebagainya, itu di alam sebenarnya merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Nah, sistem alam ini yang disebutkan oleh Tesla disebut sebagai sistem ekologi. Selanjutnya itu disingkat dan lebih dikenal orang banyak dengan istilah ekosistem. Ekosistem ini merupakan suatu sistem dari fungsi organisme-organisme bersama-sama dengan lingkungan non-hidupnya. Kemudian ekosistem itu sendiri juga adalah unit utama dalam ekologi yang terdiri dari komponen-komponen abiotik dan biotik. Melalui komponen-komponen inilah terjadi sebuah siklus materi dan aliran energi. Fungsi dari ekosistem ini sendiri itu sebagai aliran energi dan siklus materinya melalui struktur komponen-komponennya. Kemudian itu adalah jumlah energi yang mengalir melalui sistem. Yang ada alam yang tergantung pada jumlah energi yang difaksasi oleh tumbuhan sebagai produsen. Lalu energi itu ditransformasikan dari tingkat trofik satu ke tingkat trofik lainnya. Akibatnya ini sebagian trofik lainnya akan hilang atau keluar dari sistem. Selama transformasi, kejadian ini yang akan membatasi jumlah dan massa dari organisme yang dapat dikelola pada setiap tingkat trofiknya. Kemudian itu ada ekosistem berkecenderungan untuk menjadi matang, di mana dalam hal ini dari yang kurang kompleks menjadi lebih kompleks. Perubahan ini tuh disebut sebagai suksesi. Nah, ada tahapan awal dikarakterisasikan oleh berlebihannya sebuah energi potensial dan aliran energi yang relatif cepat untuk setiap unit biomasa. Nah, ekosistem yang matang itu akan menambah sedikit limbah dan akumulasi energi karena energi yang akan mengalir itu melalui pada saluran-salurannya yang bercabang-cabang. Kemudian adalah tadinya sebelumnya itu pertemuan 4.
Yang kemudian adalah pertemuan 5, ada hukum lingkungan. Hukum lingkungan ini sendiri itu, pertama lingkungan hidup atau environment, di mana kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup itu termasuk manusia dan perilakunya yang akan mempengaruhi sebuah kelangsungan perilaku, disiplin, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Nah, sumber daya alam atau natural resource, segala unsur lingkungan, biotik maupun abiotik yang bermanfaat dan digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan, baik kebutuhan primer yang bersifat lahiriah atau pangan, sandang, dan papan. Nah, kebutuhan sekunder yang bersifat batinia atau estetika, maupun kebutuhan tersier dan seterusnya yang lebih bersifat hobi atau pengembangan bakat. Lalu ada prinsip ekosistem. Nah, prinsip ekosistem ini ada 5. Pertama itu adanya sebuah keanekaragaman. Nah, kedua itu adanya saling berkaitan dan saling ketergantungan. Yang ketiga itu adalah keteraturan dan keseimbangan yang dinamis. Kemudian adanya harmonis dan stabilitas. Dan yang terakhir adalah adanya pemanfaatan dan produktivitas. Nah, prinsip pengelolaan lingkungan ini sendiri itu adalah pencegahan dan penanggulangan terhadap penurunan dan kerusakan kualitas lingkungan akibat terganggunya atau rusaknya tataan ekosistem. Nah, pembangunan. Di sini ada 2, yaitu pembangunan dan apa itu pembangunan berkelanjutan. Yang pertama itu pembangunan itu sebuah proses pengelolaan sebuah sumber daya alam dan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan dari manusia agar hidupnya sejahtera lahir dan batin. Nah, pengembangan berkelanjutan ini adalah proses di mana kita memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan sekitar untuk memenuhi sebuah kebutuhan manusia untuk generasi saat ini dan generasi yang akan mendatang agar hidupnya sejahtera serta kelestarian fungsi lingkungan tetap terjamin atau terjaga. Kualitas lingkungan itu seperti yang tidak rusak atau turun. Kemudian ada beberapa masalah lingkungan yang dapat ditimbul. Ya, ada beberapa permasalahan lingkungan yang akan timbul. Nah, pertama itu menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan. Lalu terjadinya penyusutan sumber daya alam dan lingkungan. Kemudian permasalahan lingkungan buatan atau yang penerapan standar mutu lingkungan hidup yang masih lemah. Lalu adalah masalah pemanfaatan dan pengurasan sumber daya alam, seperti adalah hutan, tanah, sumber daya air, keanekaragaman hayati, dan sumber pesisir dan laut. Kemudian ada terjadinya bencana alam, lalu yang terakhir ada pencemaran pada lingkungan. Nah, apa saja sih upaya-upaya penegakan hukum di dalam lingkungan? Nah, upaya tersebut untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual melalui pengawasan dan penerapan sanksi administratif, kepidanaan, dan keperdataan. Nah, pertemuan yang terakhir itu pertemuan yang terakhir itu adalah kearifan lokal, di mana kearifan lokal ini sendiri secara umum yang berarti maka local wisdom atau kearifan setempat adalah gagasan-gagasan setempat lokal yang bersifat bijaksana, penuh kearifan bernilai baik, yang bertanam dan diikuti oleh seluruh anggota masyarakatnya. Nah, kearifan lokal ini sendiri itu perpaduan antara nilai-nilai suci firman Tuhan dan berbagai nilai yang ada. Kearifan lokal berbentuk sebagai sebuah keunggulan dari budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografis dalam arti yang luas. Nah, kearifan lokal lainnya itu merupakan produk budaya masa lalu yang patut secara terus-menerus dijadikan pegangan hidup karena meskipun bernilai lokal, tetapi nilai yang terkandung di dalamnya itu dianggap sangat universal. Nah, ada beberapa fungsi dari kearifan lokal tersebut seperti konservasi dan pelestarian sumber daya alam, lalu pengembangan sumber daya manusia misalnya yang berkaitan dengan upacara daur hidup. Kemudian ada pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya itu ada sebagai petua kepercayaan, sastra, dan pantangan. Kemudian ada yang bermakna itu seperti sosial, misalnya kita percaya upacara integrasi komunal atau kerabat. Lalu itu ada juga yang lainnya seperti upacara daur pertanian, dan yang ketujuh itu adalah etika dan moral, dan yang terakhir adalah bermakna politik. Nah,
kearifan lokal yang sebenarnya itu merupakan modal sosial tersebut dalam perspektif pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungannya kiranya penting untuk digali, dikaji, dan ditempatkan pada posisi strategis untuk dikembangkan menuju pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan ke arah yang lebih baik. Nah, sekian dan terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya presentasikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.